kita bersatu dan berdoa. Bapa yang baik, kita syukur pada pagi hari Bapa. Kami boleh datang di rumah-Mu Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji menyembah bersama-sama Tuhan kepada Engkau. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, untuk mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengatakan, amin. Shalom. Terima kasih Tuhan. Mari silakan berduduk kembali. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Dan juga Kejadian pasal 13 ayat 2. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Dan Kejadian pasal 13 ayat 2. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit bentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, dan saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti akan diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Katakan amin. Saya kembali dengan kasih Tuhan. Kita yang baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat 1, ayat ganjil dan Bapak Yesus Tuhan. Membaca ayat 2, dan seterusnya sampai ayat 9. Dan nanti Kejadian pasal 13 ayat 2 kita membaca bersama-sama. Lebih dahulu, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari negeri, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kejadian 13 ayat 2 kita baca sama-sama 321. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Katakan amin. Bagi Tuhan, ya puji nama Tuhan, kita boleh dengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan bahwa dalam ayat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini, ya, yaitu Abram diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib, ya. Tuhan Allah memanggil Abram, ya,
dengan apa? Tujuan yang sangat jelas. Kita melihat yang pertama, kita melihat dalam ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini nggak gampang, ya. Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini perintah ini nggak gampang untuk dilakukan. Ya, karena apa? Abram harus meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya dan ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya. Di sini berarti Allah menyuruh Abram itu keluar dari zona nyaman. Ya. Dari zona nyaman harus keluar. Jadi nggak gampang bagi Tuhan. Ya, tetapi kita belajar di sini firman Tuhan, kalau Allah sudah berfirman kepada Abram, ya, maka Abram juga akan pergi meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya dan ke negeri yang akan ditunjuk kepadanya. Saya pernah mengalami pengalaman seperti ini ya Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, karena saya latar belakang bukan pengikut Yesus, ya, bukan orang Kristen, tetapi penyembah berhala latar belakang saya. Dan ketika kami baru-baru mengikuti Tuhan Yesus itu, ya banyak sekali tantangan, pergumulan, ya berhadapan mungkin dengan keluarga yang berbeda pendapat, berbeda kepercayaan lagi, ya sudah berbeda, itu ya memang agak sulit. Ya, tetapi kami mendapatkan dalam firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 6, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, jadi supaya tidak terjadi ya ketidaknyamanan dalam keluarga itu, maka kami pisah ya daripada keluarga kami, ya kami tidak dekat kepada keluarga kami karena apa? Menjaga supaya apa? Tidak ada konflik di antara keluarga kami. Dan puji nama Tuhan, ya bukan berarti juga kami harus membenci keluarga kami, bukan. Ya, tetapi menjaga jarak supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi ya mungkin perdebatan dalam keluarga seperti itu, ya. Tetapi cara Tuhan yang ajaib, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya Tuhan itu sungguh ajaib, ya. Karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat, ya. Jadi ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita turuti saja, ya nanti Tuhan akan membuat kita menjadi berkat. Ya. Mungkin kita selalu bayangin kalau menjadi berkat itu kita harus banyak uang, ya enggak bagi Tuhan. Ya memang itu iya, ya. Abraham diberkati Tuhan sangat kaya, ya banyak uang, banyak perak itu memang benar. Ya, tetapi menjadi berkat itu ya enggak selalu berbicara tentang uang. Ya, menjadi berkat itu yaitu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apa yang kita miliki itu kita bisa jadi berkat buat Tuhan. Ya, mungkin misalnya seperti Nerji, ya, diberi Tuhan talenta, ya karunia untuk main musik. Dan dia datang tiap minggu untuk melayani Tuhan, ya 3 kali ibadah dia melayani musik. Dan ini enggak pakai uang bagi Tuhan. Tetapi ini dia pakai apa? Kemampuannya, talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia melayani sebagai pemain musik. Dan kita semua diberkati, amin buat Tuhan. Ya, tanpa Nerji mungkin kita nyanyi tanpa musik hari ini. Ya, dan kita sangat diberkati Tuhan ya karena ada seorang anak remaja ya yang dipakai Tuhan boleh sudah menjadi berkat untuk gerejanya. Ya, kita boleh nyanyi didampingi dengan musik yang ya sangat memberkati, ya menguatkan kita, memberkati kita. Ya, banyak hal lagi, ya seperti Pak Himawan, ya
punya talenta, punya karunia dipakai sebagai penanggung jawab, ya. Dan terus pakai, ya. Karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kita pakai, ya, sebagai penanggung jawab. Ya, itu saya mengatakan luar biasa, ya. Seluruh ibadah kita sudah penanggung jawab ibadah itu kita memulai dengan doa. Ya, doa itu kita percaya ada kuasa. Dalam doa itu kita akan menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ibadah ini. Amin. Ya. Jadi Tuhan pakai kita semua. Ya. Ada Pak Himawan, ada Bu Nur, ya, ada Bu Tiner, ada Bu Anace yang diberikan Tuhan talenta, karunia untuk menjadi WL singer, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ini kita dipanggil Tuhan supaya jadi berkat. Kita diberi Tuhan karunia, talenta, kita boleh jadi berkat. Ya, jangan kita tiru, ya. Jangan kita tiru atau kita ikut orang yang menerima satu talenta itu. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia gali lubang, dia sembunyikan talenta itu. Ya, dia tidak mau gunakan talenta itu. Ya, dia tidak mau jalankan talenta, tapi dia sembunyikan. Ya, jangan kita sudah diberi Tuhan talenta, karunia, tetapi kita tidak bergunakan. Ya, kita tidak bisa jadi berkat bagi Tuhan. Ya, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, pakailah itu untuk menjadi berkat. Hari ini, ya, pemegang LCD, ya, anak kami, ya, Mercy, ya, yang kelas SD 3 tahun. Dan itu pun jadi berkat loh. Pertama dia bilang, Dedi saya nggak pandai, saya nggak mau, katanya. Tenang, Didi ada. Didi ajarin kamu, ya. Dan saya ajarin dia. Dan tidak lama kemudian, Kokonya datang, Vincent datang. Vincent, kamu bantu dia, kamu arahkan dia. Didi Moan yang lain lagi. Ya. Bahkan anak kelas SD pun boleh jadi berkat. Ya kan? Jadi kita semuanya udah diberkati Tuhan supaya kita menjadi berkat. Amin. Ya, jangan kita sembunyikan talenta itu. Jangan kita sembunyikan karena Tuhan sudah memberikan kita suara yang bagus untuk menjumpai Tuhan. Tetapi ketika kita diminta bantu pelayanan, kita nggak mau. Apa bedanya dengan orang yang sudah menerima satu talenta itu dan menyembunyikan talenta itu? Karena apa untung saya? Saya nyanyi menyembah Tuhan, apa untung saya? Saya dapat apa? Katanya Tuhan itu jahat. Ya, saya tahu Tuhan menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, kata firman Tuhan. Ya, dan kata Tuhannya, kalau kamu tahu saya sudah jahat, maka ya seharusnya kamu berikan talenta itu kepada orang yang menerima 5 talenta supaya itu talenta itu berkembang dan supaya talenta itu menjadi berkat. Ya, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang, ya, yang tidak mau jadi berkat. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, ya, bukan tentang uang saja, tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi berkat. Ya, itu ada hambanya, ya, Pendeta Ronald Bastian, ya, yang boleh bergabung sama kita, ya. Dan Pak Ronald Bastian pendeta ini hamba Tuhan luar biasa. Ternyata dia bukan hanya pandai menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya pandai khotbah saja, ya. Karena di minggu yang kemarin, ya, kita punya komputer masalah, nggak bisa buka, ya, nggak bisa hidup. Dan saya pikir-pikir mungkin harus bawa ke tempat perbaiki, ya, mungkin harus ganti apa, mungkin sesuatu yang harus digantikan, ya, mungkin dah kami perkirakan mungkin harus habis uang mungkin 400.000 atau sekian untuk ganti sesuatu di dalam komponennya itu mungkin 300.000 atau 400.000, ya. Dan ternyata ketika saya berbincang dengan hambanya, ya, Pak Ronald mengatakan, Pak Alay ambil obeng, buka-buka, nanti di dalamnya Pak Alay bersihkan. Dan saya sangat senang, ya, mendengarkan itu. Saya tidak tunggu lama-lama, ya. Saya ambil obeng, saya buka. Dan saya buka, dan Pak Ronald itu menunjukkan kepada saya komponen yang harus dibuka. Dan ternyata komponennya hanya dibersihkan apa? Ya, bukan pakai kain lap. Hanya dibersihkan dengan apa? Dengan kertas. Ya, pakai kertas, digosok, dan dipasang kembali. Dan ternyata hidup kembali. Ini pun sudah jadi berkat. Amin. Ya,
dengan kemampuan, talenta karena yang Tuhan berikan kepada kita beri berkat. Ya, dan saya bisa membukanya, saya bisa memasang kembali, tetapi saya tidak tahu apa yang rusak. Tetapi hambanya, ya, dia tahu bahwa ini yang rusak. Sehingga dibuka komputernya ini, dan sudah dibersihkan, dipasang kembali, dan bisa dipakai kembali. Dan komputernya bisa menjadi berkat untuk kita mau nyanyi. Ya, kalau tidak ada lirik di dalam TV atau di komputer itu, kita sulit menyanyinya. Ya, tapi puji Tuhan, oleh karena ada orang-orang yang selalu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, mari kita terus mempergunakan ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berkati menjadi berkat, ya, dipanggil diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat, ya. Baik itu kemampuan, ya, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya, mungkin juga bisa juga uang, ya, uang yang Tuhan, ada orang diberkati Tuhan dengan uang berkelimpahan dan juga boleh menjadi berkat, ya. Jadi apa saja kita selalu menjadi berkat, ya. Jadi teruslah menjadi berkat karena itu Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jadi berkat, ya. Jadi kita melihat Abraham, ya, Abraham itu dipakai Tuhan sungguh-sungguh jadi berkat. Dia memang banyak, ya, kekayaan itu, banyak harta bendanya dan ternak peraknya semuanya sangat banyak. Dan tapi kita melihat di mana Abraham sangat menjadi berkat ketika Lot, ya, anak saudara Lot bersama istri dan anak mereka, ketika mereka berpisah, mereka ke diam di tanah Sodom dan Gomora itu, dan ketika mereka dicara, ketika mereka ditangkap, mereka dibawa, ditawan oleh yang musuh, dan Abraham menggerakkan, ya, dia punya penjaga ternak, ya, dia menggerakkan 318 orang untuk mengejar, untuk membebaskan Lot dan keluarganya, dan benar-benar, ya, Tuhan memakai Abraham sehingga Abraham boleh menolong Lot dan membebaskan sehingga membawa mereka kembali dengan selamat. Dan ini juga sangat menjadi berkat Abraham. Ya, Abraham sangat menjadi berkat karena apa? Tadinya mereka baru bertengkar, ya, mereka bertengkar, mereka terjadi perpecahan, tetapi ketika dia tahu, ya, anak saudaranya bermasalah, dia tidak dendam, ya, dia tidak marah, tetapi dia tetap menolongnya seperti itu. Ya, jadi kita harus belajar dari Abraham, yaitu kita harus selalu menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Yang kedua, di ayat 2-3, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yang ketiga, ayat 4 dan ayat 5, taat tanpa tunda. Ya, jadi kita kalau Tuhan sudah memanggil kita, ya, Tuhan sudah memilih kita, maka kita taat saja, jangan tunda-tunda. Ya. Dipanggil pelayanan misalnya, saya belum siap, saya belum bisa, ya, jangan. Ya, seperti Mercy tadi kan, jadi saya belum bisa, katanya nggak mampu, nggak bisa. Tetapi ketika saya mengarahkannya, ya dia mau juga, ya ternyata bisa, mampu. Ya. Jadi seperti ini, Tuhan mau memanggil kita, memilih kita untuk melayani dia itu, ya Tuhan bukan mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Orang yang mau taat pasti bisa, ya. Karena apa? Yang memampukan kita itu adalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan memampukan kita, maka kita pasti bisa. Ya, jadi jangan tunda, ya, taat saja, maka kita percaya kita pasti dipakai Tuhan, ya. Ayat 4 dan 5 saya baca untuk kita. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ya, jadi Abraham tidak tunda, tidak berbantah, tetapi Abram yaitu taat, dia langsung berangkat, ya, dia langsung pergi meninggalkan ayah, keluarganya,
ya sanak saudaranya dia berangkat. Dan yang keempat, ayat 6 sampai ayat 9, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke penggunungan di sebelah timur, di timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, jadi mari kita membangun mezbah, ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita harus selalu doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Dalam pujian penyembahan itu ada kuasa, ada kekuatan. Ya, kita bersyukur semalam kita jam 4, ya kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh menyembah Tuhan, dan saya boleh merasakan hadirat Tuhan begitu hadir di sini. Saya mendapatkan kekuatan baru. Padahal dari pagi, ya saya sudah keluar dari rumah, dan sampai sore tidak berhenti, tetapi ketika kita berkumpul, ketika saya fokus kepada Tuhan, saya fokus memuji menyembah Tuhan, dan saya mendapat kekuatan baru. Saya merasa segar kembali, seperti saya dicas oleh Tuhan seperti itu. Ya, karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita percaya, mungkin kita sudah capek, ya mungkin kita sudah lelah dalam perjalanan hidup ini, apa yang kita lewati, tapi kita memuji menyembah Tuhan itu, kita mendapat kekuatan yang baru. Ya, jangan kita utamakan uang, jangan kita cari uang, itu salah. Ya, kita utamakan Tuhan, kita carilah Tuhan dulu. Maka kita akan memperoleh semuanya. Baik kekuatan, baik keuangan, apapun juga yang kita butuhkan, kesehatan, semuanya itu akan mengejar kita. Ya, itu akan datang sendiri ketika kita fokus menyembah Tuhan. Ya, dan kita boleh saksi kepada setiap orang yang belum menerima berkat, ya, yang orang belum mengenal Tuhan itu. Melalui kesaksian kita, melalui kesaksian hidup kita, kita percaya banyak orang akan juga menerima berkat yang kita terima. Ya, saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga pasti rindu, ya, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, mereka juga boleh menerima berkat yang kita terima. Ya, saya bersyukur setelah saya dipanggil Tuhan, ya keluar, ya ke gelap dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, yang baca untuk kita semua. Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi saya telah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan Tuhan juga pakai mulut saya terus bersaksi dan puji nama Tuhan melalui kesaksian hidup kami, dan puji nama Tuhan keluarga saya, orang tua saya yang tadi juga tadi penyembah berhala, dan mereka sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka menjadikan dirinya untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saya bersyukur juga ipar saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kemarin malam kakak saya telepon saya, dia tanya tentang kerohanian, dia banyak nggak ngerti katanya. Dan saya juga sangat senang karena apa? Ya, kakak saya tanya kepada adiknya, ya, untuk tentang jalan Tuhan, dan saya ajarkan kepada dia, puji nama Tuhan, dan saya kena percaya, tidak lama lagi, ya keluarga saya satu demi satu, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya, ya itu yang kerinduan kita, karena kita dipanggil, ya untuk diberkati dan menjadi berkat. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh, ya bergaul dengan Tuhan. Ya, mungkin banyak orang mengatakan, gimana ya cara seperti Abram? Ya, gimana cara seperti Abraham bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya, sedangkan kita di bumi ini, ya Allah di surga,
Ya, gimana caranya? Jangan lupa, Tuhan sudah sediakan Alkitab. Ya, Tuhan sudah sediakan Alkitab. Ketika kita membuka Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, ya maka Tuhan sudah berfirman kepada kita sebenarnya tiap hari. Ya, nggak susah untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Asalkan kita mau, ya ambil waktu satu hari, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam untuk membuka Alkitab, kita baca Alkitab, maka kita percaya melalui Alkitab ini Tuhan berbicara kepada kita. Ya, dan kita percaya di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini mengandung banyak sekali janji-janji Allah kepada kita. Ya, kita percaya apapun masa persoalan pergumulan kita, baik mengalami sakit penyakit, baik mengalami pergumulan rumah tangga, baik mengalami masalah keuangan, apapun itu, ya Tuhan tetap menolong kita. Karena apa? Firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Ketika kita percaya dan kita taat, maka kita akan diberkati Tuhan. Seperti Abraham diberkati Tuhan, maka kita juga akan diberkati Tuhan. Amin. Karena dalam Galatia pasal 3 ayat 29, Galatia pasal 3 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan tidak pernah berbohong. Karena apa? 2000 tahun yang lalu Tuhan berjanji kepada Abraham akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, ya, dan dia menjadi berkat. Dan kita lihat sampai hari ini pun nama Abraham itu menjadi berkat. Kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kata firman Tuhan, yaitu, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berarti kita orang yang beriman, kita orang yang percaya pada Tuhan, kita juga adalah keturunan Abraham. Dan kalau Abraham diberkati Tuhan, maka kita juga pasti akan menerima janji-janji pada Tuhan. Untuk menutupnya, satu ayat firman Tuhan yang saya sangat senang, saya sangat suka, dan saya percaya, dan Bapak Ibu saudara Tuhan juga akan sangat senang firman Tuhan ini. Ayat Kejadian pasal 13, ayat 2, kita baca sama-sama. Kejadian pasal 13 ayat 2, 3:21, dan Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Amin. Kalau Abraham banyak, ya, kalau Abraham sangat kaya, maka kita pasti sangat kaya juga. Amin. Ya, Abraham sangat kaya, saya sangat kaya. Terus apa lagi? Banyak ternak. Ya, kalau Abraham banyak ternak, maka kita banyak apa? Banyak cabang-cabang dalam usaha kita. Amin, Bu Nur. Ya. Bu Nur berapa sekarang? 3. 3 ya. Wah, cabangnya 3 ya. Tidak lama lagi muncul lagi. Amin. Ya. Kalau Abraham banyak ternak, maka kita banyak cabang. Ya, usaha kita. Maksudnya nanti bengkelnya banyak cabang nanti. Ya. Jadi kita juga banyak diberkati Tuhan. Amin. Ya. Terus apa? Banyak perak dan emasnya. Kalau Abraham diberkati Tuhan banyak perak dan emasnya, maka saya juga. Kalau orang lain diberkati, saya juga. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin. Ya, banyak perak dan emasnya. Wah, saya bayangin nanti saya buka toko emas. Ya. Jadi mustahil begitu Tuhan. Amin. Ya. Berapa tahun lalu saya pernah ya dengan suara Tuhan bahwa saya disuruh buka toko emas. Ya. Kalau Abraham banyak emas dan peraknya, ya kita sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, maka kita juga pasti banyak emas. Ya kan? Mungkin kalau saya pikir seperti ini ya, mungkin orang dunia ini emasnya di sini banyak sekali, tetapi kita emasnya banyak di mana? Di surga. Ya, kita simpan banyak emas di surga. Ya, kita punya jalan rumah di surga itu jalannya aja dari emas. Amin. Ya, rumah kita dari emas semuanya. Ya, berarti kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling diberkati Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu jangan hidup khawatir, ya, jangan hidup takut. Karena apa?
karena janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah berfirman, maka kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Amin tuh firman Tuhan.